Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bersama saya Rizky Azizah, mahasiswa D3 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai pencatatan keuangan dalam software MyOps 19 dalam sebuah perusahaan. Nah, baik teman-teman, di sini kita punya study case, di mana study case ini dengan nama perusahaannya Bangun Jaya, kemudian bekerja di bidang roofing kontraktor dengan tahun bukunya 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2016 dengan periode waktunya adalah 13 bulan. Dan juga terdapat informasi tambahan seperti alamat, kemudian telepon, kemudian fax email, dan juga email. Yang pertama kita diminta untuk setup preference. Kemudian kita diminta juga untuk setup account list berupa kita menggunakan, kita mengedit, dan juga kita menambahkan. Selanjutnya kita diminta untuk setup text code, kemudian setup job list, kemudian setup kategoris, kemudian setup card list seperti customer, supplier, dan juga employees. Kemudian kita setup item, kemudian kita diminta untuk setup opening balance, kemudian kita diminta untuk setup opening customer, kemudian setup opening supplier, dan juga setup opening item. Dan juga di sini terdapat beberapa transaksi dimulai dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 28 Januari 2016. Kemudian kita juga diminta untuk bank reconcile. Selanjutnya di nomor 6 kita diminta untuk depresiasi, kemudian nomor 7-nya kita diminta untuk adjust inventory, kemudian di nomor 8-nya kita diminta untuk report. Kemudian di nomor 9-nya di sini kita diminta untuk backup file. Kemudian di nomor 10-nya kita diminta untuk data auditornya. Kemudian di nomor 11 kita diminta untuk mendelete semua transaksi di tanggal 7. Kemudian di nomor 12-nya kita diminta recurring transaction, edit recurring transaction. Dan di nomor terakhir, nomor 13-nya kita diminta untuk item register summary. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita telah membuka software MyOps 19. Di tampilan pertama terdapat Open, Create, Explore, What's New, dan juga Exit. Open untuk membuka, Create untuk menambahkan, Explore untuk melihat contoh, What's New untuk melihat beberapa contoh yang ada template-nya, dan juga Exit untuk keluar. Baik, yang pertama kita pilih Create untuk membuat data baru. Selanjutnya kita pilih Next. Nah, di sini kita perlu menambahkan company information berupa namanya sesuai dengan study case kita. Namanya adalah Bangun Jaya. Kemudian untuk alamatnya berada di Jalan Raya Tambak Sari, Kedung Reja, Cilacap. Kemudian untuk telepon numbernya yaitu 02882014747, dan untuk fax email numbernya yaitu 0282204748, dan untuk emailnya yaitu info@auraprabha.com. Setelah itu kita pilih Next. Nah, di sini akan muncul yaitu tahun bukunya dimulai tahun 2016. Nah, di sini kita ganti 2016. Untuk bulan bukunya diakhiri bulan Desember. Kemudian untuk buka bukunya Januari, dan untuk periodenya sesuai study case yaitu kita pilih 13 atau 13 bulan. Kemudian Next.
Nah, di sini ada konfirmasi yang telah kita masukkan tadi, yaitu tahun bukunya dari Januari 2016 hingga Desember 2016. Untuk tahun awal buka bukunya Januari 2016, dan untuk bulannya juga 13 bulan. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita pilih atas sendiri, kemudian next. Kemudian di sini untuk klasifikasi bisnisnya, klasifikasi company-nya kita pilih all. Kemudian untuk title bisnisnya kita pilih sesuai dengan study case, yaitu kita ketik roofing contractor. Kemudian kita use business type. Kemudian setelah itu kita pilih next. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk di mana menyimpan file tersebut. Kita pilih change. Kemudian kita tentukan lokasi mana untuk menyimpan file tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan menyimpannya di folder akuntansi. Kemudian setelah itu kita pilih save. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini kita pilih setup atau atas sendiri. Nah, selanjutnya di sini akan tampil halaman utama dari software Mayop 2019. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan minta untuk setup reference. Kita pilih setup, kemudian reference. Di sistem kita diminta untuk tick warn if job are not assigned. Kemudian di Windows kita diminta untuk untick automatically. Kemudian di sales kita diminta untuk tick one for duplicate. Kemudian untuk purchase kita diminta untuk tick one for duplicate. Dan untuk security-nya kita diminta untuk menambahkan ID, kita klik new ID, kemudian kita pilih new. Nah, sebagai contoh di sini saya untuk user ID-nya saya memasukkan nama saya, yaitu Rizkyana Aziza. Kemudian setelah itu kita diminta untuk masukkan password-nya. Setelah itu kita diminta untuk confirm password tersebut. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini kita telah mempunyai ID baru, yaitu Rizkyana Aziza. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian setelah itu kita juga pilih OK. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini kita diminta untuk set up following account list, yaitu dari list. Kemudian kita pilih account. Kemudian kita maksimis supaya bisa lebih besar. Nah, di dalam account list ini terdapat all account, asset. Setelah itu terdapat liability, terdapat equity, income, cost of sales, expense, other income, dan juga other expense. Nah, untuk yang pertama kita diminta untuk don't use atau menghapus dari akun-akun yang ada di soal, yaitu yang pertama kita hapus payroll check account dengan kita pilih payroll check account, kemudian edit bawah, edit atas, kemudian kita pilih delete account. Selanjutnya yaitu cash driver, kita pilih edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Selanjutnya yaitu less prof, kita pilih less prof, kemudian kita edit bawah, edit atas, kemudian kita delete account. Selanjutnya kita diminta untuk merubah beberapa akun, yaitu yang pertama petty case dirubah dengan cara kita edit bawah, kemudian angkanya sesuai di soal kita diminta 12140 menjadi 12120, kemudian kita OK. Selanjutnya yaitu merubah GST liabilities menjadi VAT liabilities. Di kelompok liability, GST liabilitiesnya kita pilih, kemudian kita edit bawah. Nah, GST liabilities kita rubah menjadi VAT liabilities. Setelah itu kita pilih OK. Selanjutnya kita diminta untuk merubah GST collected menjadi VAT collected, kita pilih
GST collected, kemudian edit, kemudian GST collected-nya kita rubah menjadi VAT collected, kemudian oke. Dan yang terakhir kita diminta untuk merubah GST paid menjadi VAT paid. Cara langkahnya sama, yaitu kita edit, kemudian kita merubah GST paid menjadi VAT paid. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menambahkan account, yaitu caranya kita sesuai di soal, yaitu yang ditambahkan liability, kemudian kita pilih new, kemudian nomor akunnya yaitu 22340, kemudian kita tekan enter, kemudian kita masukkan account name-nya yaitu VAT clearing. Nah, setelah selesai kita pilih oke. Selanjutnya untuk setup account listnya sudah selesai. Selanjutnya kita pilih close. Baik teman-teman, selanjutnya kita diminta untuk setup text code melalui list, kemudian text code. Nah, di sini terdapat beberapa kode atau text code, dan di sini kita diminta untuk menghapus semua text code-nya, hanya menyisakan NT, SR, dan juga TX7 untuk menghapusnya. Caranya kita pilih text code-nya, kemudian kita klik edit atas, kemudian kita delete, atau bisa juga kita dengan cara kita pilih text code-nya, kemudian kita klik kanan delete text code, dan begitu seterusnya hingga menyisakan NT dan juga SR serta TX7. Nah, di sini kita bisa menghapusnya dari atas ataupun dari bawah, terserah teman-teman semuanya, enaknya bisa dihapus dari mana gitu. Nah, baik teman-teman, di sini telah ada 3 text code yaitu NT, SR, dan juga TX7. Dan dari sini kita ingin mengedit salah satu text code-nya. Saya memilih TX7, kemudian kita pilih edit. Kemudian untuk nama text code-nya kita ganti dengan VAT. Nah, ini kita oke saja. Untuk description-nya yaitu value add text. Untuk text type-nya ini good and service tag. Untuk rate-nya yaitu sesuai dengan soal sebanyak 10%. Setelah itu, nah ini kita oke saja. Kita pilih oke, dan setelah itu kita oke juga. Nah, ini telah selesai melakukan setup text code, kemudian kita close. Selanjutnya kita diminta untuk setup job list melalui list. Kemudian kita pilih job. Nah, di sini kita tambahkan baru, kita klik new, job number-nya sesuai di soal yaitu C. Kemudian kita enter. Untuk job name-nya yaitu construction. Setelah itu kita pilih new lagi. Kita pilih new, kemudian untuk job number-nya yaitu S. Kemudian kita enter, job name-nya adalah service. Nah, setelah itu kita pilih oke, service. Selanjutnya kita diminta untuk setup kategoris. Kita melalui setup, kemudian kategoris, kemudian kita pilih new untuk kategorinya yaitu CLP, kemudian kita enter. Kategori name-nya untuk kategori name-nya adalah Cilacap. Kemudian kita pilih new lagi. Untuk kategori ID-nya PWT, enter. Kategori name-nya adalah Purwokerto. Kemudian yang terakhir new. Selanjutnya untuk kategori ID-nya adalah YGK. Untuk kategori name-nya adalah Yogyakarta. Setelah selesai kita oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 kategori yaitu CLP, PWT, dan YGK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita diminta untuk setup following card. List card, kemudian kita pilih new. Untuk di sini ada card type-nya. Untuk yang pertama yaitu kita customer. Untuk name-nya yaitu customer dari Bangun Jaya ini adalah Inti Alam. Kemudian kita new lagi. Kemudian Green Lamp. Kemudian new. Dan customer yang terakhir yaitu Splendor.
selanjutnya kita new. Selanjutnya untuk card type-nya kita ganti menjadi supplier. Supplier dari Bangun Jaya yang pertama yaitu Klassen. Selanjutnya new. Supplier yang kedua yaitu Strumento. Kemudian new. Supplier yang terakhir yaitu Rehau. Kemudian new lagi, kita untuk card type-nya kita ganti menjadi employee, karyawan dari Bangun Jaya. Yang pertama yaitu Kim. Selanjutnya kita new dan yang terakhir yaitu Ain. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, di sini kita telah memiliki beberapa card dari Bangun Jaya. Selanjutnya setelah selesai kita pilih close. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk setup item, mulai list, kemudian item. Nah, item number yang pertama yang harus kita masukkan yaitu DL, enter, namanya dekoratif laminate. Kemudian kita tik I buy this item. Nah, di sini kita masukkan kodenya yaitu sesuai di soal 5100 material. Kemudian kita tik I seldom-nya, kodenya yaitu 4200. Kita use account, dan yang terakhir untuk inventory this itemnya kita tik juga untuk kodenya yaitu 12310 inventory material stock. Kemudian kita use account. Nah, di sini untuk buy-nya hilang, kita masukkan lagi, tinggal kita use. Nah, selanjutnya kita pilih tab buying. Nah, di sini untuk buying unit of untuk text code-nya sesuai di soal kita pilih yaitu NT. Kemudian kita use text code. Kemudian untuk buying unit of measure-nya yaitu pack. Kemudian kita menuju pada selling details. Untuk selling details-nya, untuk best selling price-nya kita masukkan 510.000. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk selling unit of measure-nya sama seperti di buying tadi yaitu pack. Dan untuk text code-nya yaitu menggunakan NT, kemudian use text code. Setelah itu kita oke. Item list yang kedua yaitu RS, item numbernya kita ketik RS, kemudian enter, name-nya yaitu roller shooters. Langkah-langkahnya sama seperti di awal, yaitu kita tik I buy, kemudian tik I sell, ketik I inventory. Nah, di sini sudah buying unit measure-nya, sudah pack, kemudian di selling details, best selling price-nya kita rubah menjadi 1.071.000. Untuk yang lain-lainnya sudah sama. Kemudian kita oke. Item list yang terakhir atau yang ketiga yaitu ST. Langkahnya sama, yaitu kita pilih new, item numbernya yaitu ST, kemudian name-nya stone tiles, kemudian kita tik I buy, tik sell, dan juga tik inventory. Kemudian buying-nya sudah sesuai, tinggal yang kita rubah yaitu di best selling price-nya kita rubah menjadi 1.020.000. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita telah memiliki 3 item yaitu DL, RS, dan juga ST. Setelah selesai kita menginputkan, kita pilih close. Untuk selanjutnya kita diminta untuk setup opening balance sheet, yaitu melalui setup, kemudian kita pilih balance, account opening balance. Nah, kemudian
akan tampil jendela account opening balance. Nah, di sini yang kita masukkan sesuai dengan yang nomor 3, yang tertera dalam nomor 3, yaitu yang kita masukkan cukup yang bukan total. Yang pertama yaitu break information cost, kemudian akumulasi depreciation-nya. Nah, untuk dalam kurung ini berarti dia mengurangi atau bisa kita tambahkan minus. Kemudian untuk cek account, kemudian untuk cek account-nya sejumlah Rp250.000. Untuk petty cash-nya sejumlah 50 juta rupiah, maaf tadi maksud saya 250 juta rupiah. Kemudian untuk petty cash-nya 50 juta rupiah. Kemudian juga kita masukkan untuk trade debitornya yaitu 7.700.000 rupiah. Kemudian untuk inventory material stok yaitu 86.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu pada kelompok liability yang kita inputkan adalah trade creditors-nya yaitu 9.900.000 rupiah. Kemudian untuk VAT collected-nya sejumlah 700.000 rupiah. Kemudian untuk VAT clearing-nya yaitu minus untuk VAT paid-nya yaitu minus 900.000 rupiah. Pada kelompok equity yaitu pada owner share capital 450 juta dan juga untuk retained owners yaitu sejumlah 134.500.000 rupiah. Nah, setelah semuanya kita inputkan ke dalam opening balance sheet, apabila amount yang paling bawah ini sudah 0,0 berarti dia sudah balance, maka sudah benar, kemudian bisa kita oke. Selanjutnya kita diminta untuk setup customer balance yaitu melalui setup balance, kemudian kita pilih customer balance. Nah, di sini ada 7.700.000. Ini punyanya siapa? Kemudian kita pilih add sales dan itu adalah punyanya sesuai dengan yang di soal yaitu inti alam. Kemudian kita enter, kita masukkan invoice-nya yaitu S15.001. Untuk date-nya yaitu tanggal 31 Desember 2015. Untuk customer PO-nya yaitu IA kata hubung 14.001. Kemudian untuk totalnya yaitu 7.700.000. Kemudian untuk tax code-nya yaitu menggunakan VAT. Kita yes, untuk kategorinya yaitu CLP. Kita pilih CLP, kita use kategori. Kemudian kita record. Ini kita oke. Kemudian sudah ada congratulation berarti dia benar. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kita close. Selanjutnya kita diminta untuk setup supplier balance
S31 Desember melalui setup balance kemudian supplier balance. Nah, di sini ada 9.900.000. Kita pilih sesuai dengan yang di soal yaitu klasen. Kemudian kita use supplier, add purchase. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan PO-nya, nomor PO-nya yaitu P15001. Untuk date-nya tanggal 31 Desember 2015. Kemudian untuk invoice-nya, nomor invoice-nya yaitu CL 14001. Untuk totalnya yaitu sejumlah Rp9.900.000. Kemudian untuk tax code-nya VAT dan untuk kategorinya yaitu CLP. Kita pilih CLP, kemudian kita use kategori. Setelah itu kita record. Oke. Kemudian ada conclusion. Oke. Nah, di sini outbalance-nya sudah 0, kemudian kita close. Kemudian kita diminta untuk setup inventory opening balance melalui inventory. Kemudian kita pilih count inventory. Nah, di sini di counted, yang kita rubah di sini yang cukup di counted. Nah, sesuai dengan yang ada di soal untuk counted dari decorative laminates yaitu kita tuliskan sebanyak 25 pack. Kemudian untuk roller shooters-nya kita isikan 50. Kemudian untuk stone tiles-nya 45. Kemudian kita adjust inventory. Nah, di sini kemudian kita pilih continue. Kemudian opening balance. Nah, di sini selanjutnya kita isikan unit cost-nya dari masing-masing item number-nya. Untuk DL kita isikan sejumlah Rp400.000. Kemudian untuk item RS-nya kita isikan Rp810.000. Dan untuk ST kita isikan Rp800.000. Setelah itu di sini untuk kategorinya sesuai yang ada di soal yaitu CLP, kemudian kita use kategori. Dan untuk inventory journal number-nya kita isi I16001. Kemudian untuk date-nya yaitu 1 Januari 2016. Kemudian untuk memonya kita ganti menjadi inventory opening balance. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Jika sudah semua, maka selanjutnya kita pilih record. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kita ada di nomor 4. Yaitu nomor 4 di sini kita akan memasukkan transaksi di bulan Januari. Untuk transaksi ini yang pertama yaitu pada tanggal 3 kita pilih purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan suppliernya sesuai yang ada di soal. Suppliernya adalah klasen, kemudian kita use supplier. Untuk termnya atau pembayarannya net 30 after. Kemudian untuk number purchase-nya yaitu P16.000. Untuk date-nya kita rubah menjadi 3 Januari 2016. Kemudian untuk supplier invoice-nya atau number invoice-nya yaitu CL 16.001. Nah, karena di dalam tanggal 3 ini adalah berupa item
Jadi kita mampir dulu ke layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Nah, di bill ini kita masukkan sesuai yang ada di soal, yaitu di Klasen membeli 20 pack, kita tap, kemudian item numbernya yaitu RS, kita ketik RS, kemudian kita tap pada keyboard, tap lagi pada keyboard, kemudian kita masukkan price-nya yaitu Rp810.000. Kemudian kita tap lagi sehingga pada total akan terisi secara otomatis. Untuk jobnya yaitu C, kemudian kita use job. Kemudian untuk text code-nya kita menggunakan VAT, kemudian use text code. Kemudian selanjutnya yaitu membeli 20 dekoratif laminates, kita isikan 20, kemudian item numbernya kita isi DL. Kita tap lagi, kita masukkan price-nya yaitu Rp400.000, tap lagi. Kemudian untuk job-nya kita isi construction, kita pilih construction, kemudian kita use job. Untuk text-nya yaitu VAT, kemudian use. Kemudian pembelian selanjutnya yaitu 20 untuk stone tile, kemudian 20 ini di sini ST, kita tap pada keyboard. Kemudian kita masukkan price-nya yaitu sebanyak Rp800.000, kemudian kita tap. Untuk job-nya yaitu kita isikan C atau construction, kemudian kita use job. Untuk text code-nya menggunakan VAT. Nah, selanjutnya setelah selesai kita mengisikan yang kita mengisikan di atas tadi, untuk kategorinya kita gunakan CLP. Nah, setelah selesai memasukkan semuanya, kemudian record. Setelah itu kita pilih cancel. Kita masuk pada transaksi tanggal 5, yaitu dia purchase lagi, berarti melewati purchase, kemudian enter purchase, kemudian kita masukkan suppliernya yaitu Rehau, use supplier. Kemudian untuk metode pembayarannya di sini kita ganti menjadi COD. Kemudian kita oke. Dia include, jadi teks eksklusifnya kita tick. Kemudian untuk purchase-nya, number purchase-nya yaitu P16.002. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 5 Januari 2016. Selanjutnya yaitu untuk number invoice-nya RE16.001. Kemudian yang dibeli di sini adalah berupa service. Maka untuk itu kita pilih layout dulu, kemudian kita pilih service. Oke. Nah, di sini di description kita tulis sesuai yang ada dalam soal, yaitu kita tulis freak paid. Kemudian tap pada keyboard, kemudian di sini masukkan kode dari FreakPaid yaitu nomor 61700. Kemudian untuk amount-nya yaitu 2.200.000. Untuk job-nya kita pilih service, kemudian use job. Untuk text code-nya menggunakan VAT. Kita use, kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan kategori. Untuk kategorinya yaitu menggunakan YGK. Kita use kategori. Setelah itu kita cek lagi dari atas. Nah, di sini ternyata number invoice-nya hilang. Kita masukkan lagi RE16.001. Kemudian setelah itu kita setelah selesai memastikan semuanya, kemudian kita pilih record. Di transaksi di tanggal 5, karena tadi COD, maka kita harus mencatat melalui pay bill. Kemudian untuk account-nya yang kita gunakan adalah petty cash. Jadi di sini kita rubah menjadi petty cash. Kemudian kita use account.
Kemudian untuk suppliernya kita masukkan Rehau, kita use supplier. Nah, kemudian untuk number checknya yaitu D16001. Untuk date-nya yaitu tanggal 5 Januari 2016. Kemudian untuk total amount-nya yaitu sesuai dengan yang tadi, yaitu Rp2.200.000. Nah, untuk pembayaran pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian di amount, kita klik di amount applied, kemudian kita enter. Setelah itu, ketika auto balance-nya sudah 0, kemudian kita record. Setelah itu kita cancel. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 7 yaitu return. Untuk return ini pada purchase, kemudian kita enter purchase, kita masukkannya melalui enter purchase, kemudian kita masukkan suppliernya yaitu Klassen. Kita pilih Klassen, kemudian use supplier, kemudian untuk term dan tax eksklusifnya di sini kita untuk dia bersifat exclude, kemudian untuk purchase numbernya yaitu P16003, untuk date-nya yaitu tanggal 7 Januari 2016, kemudian untuk number invoice-nya yaitu CL16001. Nah, selanjutnya karena di sini adalah di return berarti berupa barang, maka kita harus merubah dulu layout-nya, melewati layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Nah, di bill karena dia return, maka kita kasih minus 5. Jadi kita mengembalikan 5. Kemudian tap pada keyboard, kemudian item numbernya yaitu DL, kemudian tap, kemudian kita masukkan price-nya yaitu sebanyak Rp400.000, kemudian tap lagi. Untuk job-nya kita isikan sesuai di soal yaitu C. Kemudian kita use job. Kemudian untuk text code-nya menggunakan VAT. Use text code. Selanjutnya setelah itu kita cek. Dan di sini ternyata di soal diminta untuk edit jurnal memo, purchase, return. Maka di sini kita tambahkan kata return. Kemudian untuk kategorinya yaitu CLP. Kemudian kita use kategori. Setelah itu kita record. Nah, karena ini tadi adalah return, maka kita perlu pencatatan, yaitu untuk mencatatnya melalui purchase. Kemudian selanjutnya kita pilih purchase register. Kita masuk pada return debit. Nah, di sini sudah masuk returnnya tadi. Kemudian kita apply to purchase. Nah, kemudian di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal, yaitu suppliernya Klassen sudah benar. Kemudian untuk number ID-nya, kita masukkan yaitu P16003. Untuk date-nya yaitu tanggal 7 Januari 2016. Nah, ini untuk pembayaran pada tanggal 3 Januari 2016, maka di tanggal 3 Januari 2016 itu kita klik pada amount applied. Nah, setelah itu kita record. Dan di sini sudah 0, kemudian kita close. Untuk selanjutnya kita masuki pada transaksi tanggal 11. Pada tanggal 11 yaitu kita pilih tab sales, kemudian enter sales. Kita masukkan customer-nya, yaitu customer-nya adalah Green Lamp, kemudian use customer. Untuk metode pembayarannya adalah net 30 after EOM, kemudian dia exclude. Jadi untuk tick-nya ini kita untick. Number invoice-nya yaitu S16001 untuk date-nya. Kemudian untuk number GR
16.001 layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Di shift ini kita masukkan 20, kemudian tab pada keyboard, item numbernya yaitu RS, kemudian tab, kemudian kita masukkan price-nya Rp1.071.000, kemudian kita tab lagi. Untuk job-nya kita masukkan C atau contraction, kemudian use job, kemudian tag kodenya berupa VAT. Nah, di sini kita yes. Selanjutnya masukkan lagi ada 20 untuk pembelian dengan item numbernya ST, kemudian kita tab, kita masukkan price-nya Rp1.020.000, untuk job-nya yaitu C. Untuk text code-nya menggunakan VAT. Sales person-nya yaitu sesuai di soal menggunakan Kim. Kemudian setelah itu untuk text code yang di bawah juga kita ganti VAT. Kemudian setelah itu kita masukkan di kategorinya. Untuk kategorinya yaitu PBT, kemudian kita use kategori. Setelah selesai dan memastikan semuanya benar, kemudian pilih record. Kemudian setelah bersih, kita pilih cancel. Nah, selanjutnya memasuki transaksi tanggal 14 Januari. Untuk transaksi 14 Januari ini juga pembelian melalui sales, kemudian kita pilih enter sales, kemudian kita masukkan customer-nya yaitu Splendor. Kita use customer, kemudian untuk pembeliannya menggunakan termnya menggunakan COD, kita ganti menggunakan COD. Setelah itu kita oke. Dia bersifat include, jadi kita tick. Untuk number invoice-nya yaitu S16.002. Untuk date-nya yaitu tanggal 14 Januari 2016. Untuk customer PO-nya yaitu SP16001. Di layout yang ada di bawah i tersebut, kita klik layout, kemudian kita pilih service, kemudian oke. Nah, selanjutnya di dalam description ini kita masukkan renovation, kemudian kita tap pada keyboard. Untuk kode dari renovation adalah 41300. Kemudian untuk amount-nya kita isikan 5.500.000. Kemudian untuk job-nya yaitu S. Kemudian untuk text kode yang digunakan menggunakan VAT, maka kita harus merubahnya dulu dari NT menuju VAT. Salesperson-nya adalah Ain. Kita pilih Ain. Kemudian setelah salesperson-nya kita masukkan kategorinya, yaitu kategorinya YGK. Kemudian kita use kategori. Setelah selesai kita pilih record. Baik, masih di transaksi yang sama yaitu tanggal 14 sales, kemudian receive payment, kemudian dia dari check account. Sudah benar cek account. Kemudian untuk customer-nya yaitu Splendor, tapi di Splendor, kemudian use customer. Kemudian untuk number ID-nya adalah R16001. Kemudian untuk date-nya kita masukkan 14 Januari 2016. Kemudian untuk amount receive-nya yaitu 5.500.000. Nah, 5.500.000 ini untuk apa? Untuk pembayaran tanggal 14 Januari 2016. Maka di dalam amount applied kita pilih yang 14 Januari 2016. Setelah itu pilih record. Transaksi tanggal 19 yaitu return dari Splendor at sales, kemudian enter sales. Kemudian selanjutnya kita masukkan dulu customer-nya yaitu Splendor. Kemudian untuk term dan juga teks inklusifnya kita abaikan,
Langsung saja kita masuk pada number invoice-nya, yaitu S16003. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 19 Januari 2016. Untuk customer PO, untuk nomor customer PO-nya yaitu SP16001. Nah, di sini diskon given merupakan service, maka di sini langsung saja kita masukkan diskon given. Setelah itu kita tap pada keyboard untuk kode diskon given yaitu 53000. Oke. Untuk total amount-nya yaitu sebanyak Rp500.000. Karena di sini diskon given, maka kita tambahkan minus Rp500.000. Untuk job-nya yaitu S. Kita pilih job-nya S atau service, kemudian use job. Untuk text code-nya yaitu menggunakan VAT. Untuk text code-nya karena di soal tidak meminta apapun, maka kita biarkan saja tetap NT. Kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan kategorinya yaitu menggunakan YGK. Untuk salesperson-nya adalah Ain, dan kita diminta untuk edit jurnal memonya menjadi sale discount. Setelah itu kita pilih record. Selanjutnya, untuk melakukan pencatatan dari diskon given tersebut melalui sales, kemudian sales register. Nah, di sini kita pilih tanggal 19, kemudian kita pilih pay refund. Nah, di dalam pay refund di sini berasal dari petty case, maka yang check account ini kita ganti menjadi petty case. Kita use account, kemudian untuk check number-nya selanjutnya yaitu check number 16.002. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 19 Januari 2016, dan untuk totalnya yaitu Rp500.000 dengan customer-nya adalah Splendor. Kemudian kita cek ulang, setelah benar semuanya, maka selanjutnya kita record. Kemudian kita close. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 23. Di sini kita akan menerima uang, maka lewatnya banking. Kemudian spend money, kita mengeluarkan uang. Kita pilih spend money. Kemudian spend money ini berasal dari check account. Dengan karena ini bisa kita pakai Ain atau Kim. Di sini saya menggunakan Kim. Kemudian untuk check number-nya yaitu D16.003. Untuk date-nya yaitu tanggal 23 Januari 2016 dengan jumlah uangnya yaitu Rp2.000.000. Nah, uang ini dikeluarkan untuk apa? Untuk postage. Jadi postage ini kodenya 64200. Kemudian kita use account dengan jumlah uangnya Rp2.000.000. Setelah itu kita pilih kategorinya yaitu CLP, kemudian kita use kategori. Setelah itu kita cek apakah sudah benar semuanya. Jika sudah, kita record. Kemudian ini kita oke. Kalau sudah bersih, klik cancel. Nah, selanjutnya yaitu transaksi tanggal 28, receive money atau mengeluarkan atau menerima uang, yaitu kita pilih banking, kemudian receive money. Kemudian di sini uang ini akan dimasukkan ke dalam check account. Kemudian untuk payernya
kita menggunakan AIN atau KIM. Di sini saya menggunakan KIM. Terus untuk totalnya sebanyak Rp160.000. Kemudian untuk ID numbernya yaitu R16.002. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 28 Januari 2016. Kemudian uang ini diterima dari mana? Uang ini kita diterima dari interest income atau dengan kode 8200 sebanyak Rp175.000. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita kena biaya admin yaitu bank charge dengan kodenya 6.200. Kemudian kita use. Nah, di sini totalnya yaitu akan terisi secara otomatis 15.000. Kemudian untuk kategorinya yaitu CLP, kemudian kita use. Setelah kita cek semuanya, setelah benar kemudian record. Pilih OK, cancel. Kemudian teman-teman kita melihat di nomor 5 yaitu kita diminta untuk reconcile dari bank untuk cek account. Nah, di sini melalui banking, kemudian reconcile. Nah, di sini kita pilih accountnya adalah cek account, kemudian kita use. Untuk bank statement date-nya tanggal 31 Januari 2016. Setelah itu kita enter. Nah, di sini akan muncul beberapa akun, kemudian kita tik seluruh akunnya sehingga out of balance-nya hingga 0. Ketika sudah 0 berarti dia sudah balance, kemudian kita bisa memilih reconcile. Kemudian ini ketika muncul janda seperti ini, pilih reconcile. Kemudian kita pilih cancel. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita menginjak di nomor 6 yaitu kita diminta untuk menjurnalkan depresiasi. Dapat kita jurnalkan melalui account, kemudian record journal entry, kemudian kita masukkan general jurnalnya yaitu G16001. Untuk date-nya tanggal 31 Januari 2016. Untuk memonya adalah depreciation untuk bulan Januari. Kemudian yang kita masukkan yaitu depresiasi dari apa? Dari build and improvement cost. Jadi untuk debitnya kita isi Rp200.000 sesuai yang tertera dalam soal. Kemudian juga akumulasi dari depresiasi tersebut kita masukkan di kredit. Kemudian jangan lupa masukkan kategorinya, yaitu kategorinya adalah CLP. Kemudian kita pilih CLP, kemudian use kategori. Nah, di sini kita diminta untuk save as recurring. Untuk frekuensinya adalah monthly. Untuk startingnya yaitu mulai tanggal 29 Februari 2016. Kemudian setelah itu kita pilih save. Nah, setelah selesai kita pilih record. Di sini kita pilih OK. Kemudian jika sudah bersih, klik cancel. Nah, masih di nomor 6 yaitu kita diminta untuk memasukkan transaksi untuk bulan Februari. Dimulai bisa kita gunakan list, kemudian pilih recurring transaction. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Kemudian kita pilih jurnal tersebut, kemudian kita use recurringnya. Nah, di sini bisa kita masukkan untuk memo depresiasinya, kita ganti atau kita rubah menjadi depresiasi bulan Februari. Kemudian untuk selanjutnya yaitu general jurnalnya kita rubah menjadi
G16.003. Untuk date-nya di sini kita rubah menjadi, karena ini untuk bulan Februari, berarti tanggal 29 Februari 2016. Nah, jika sudah, kita pastikan semuanya sudah dimasukkan semuanya. Kemudian selanjutnya kita pilih record. Kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih close. Nah, teman-teman, masih di nomor 6, yaitu kita diminta untuk menyiapkan journal entry to record VAT clearing. Ini bisa kita inputkan melalui, kita pilih account, kemudian record journal entry, kemudian untuk general journalnya yaitu kita isikan G16.002. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 31 Januari 2016. Kemudian untuk memo di sini kita isi dengan VAT clearing. Kemudian, VAT clearing ini dari mana? Untuk VAT clearing ini dari VAT collected yang telah kita masukkan di opening balance sheet di awal tadi, yaitu yang pertama kita masukkan VAT collected dengan kode 22310. Untuk debitnya sesuai dengan soal tadi yaitu Rp700.000. Kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan VAT clearingnya, VAT clearing dengan kode 22340, kemudian kita use. Nah, di sini untuk VAT clearing di sini kita masukkan Rp200.000, dan yang terakhir yaitu VAT paid. VAT paid itu selalu tempatnya di kredit. Nah, dia akan terisi secara otomatis 900.000 untuk bisa out of balance-kannya. Kemudian jangan lupa isikan kategori. Kategorinya CLP. Jika sudah, klik record, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita berpindah di nomor 7, yaitu kita diminta untuk adjust inventory. Adjust inventory ini melalui tab inventory, kemudian adjust inventory. Kemudian untuk inventory journal number-nya kita isikan I16.002. Kemudian untuk date-nya yaitu tanggal 31 Januari 2016. Kemudian untuk memonya yaitu inventory found. Kemudian apa yang masih sisa, barang tersebut yang masih sisa yaitu terdapat ruler shooters atau RS. Kemudian dengan kuantitinya masih 2 pack. Untuk unit cost-nya seharga Rp810.000. Kemudian untuk akunnya yaitu material 1.100. Kemudian untuk jobnya yaitu construction. Kemudian setelah kita memasukkan semuanya, kita masukkan kategorinya, yaitu kategorinya berupa CLP. Kita pilih CLP, kemudian use kategori. Jika sudah, pilih record. Setelah bersih, kemudian kita pilih cancel. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita berpindah di nomor 8. Kita diminta untuk report beberapa laporan, yaitu dari mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2016. Nah, untuk report ini kita bisa menggunakan menu report, kemudian kita pilih account. Nah, di sini akan tampil jendela report. Untuk yang pertama yaitu kita akan membuat report dari account transaction accrual, kemudian kita pilih account transaction accrual, kemudian kita pilih custom sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu akan dimulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah, kemudian kita display. Nah, di sini akan muncul account transaction accrual dari tanggal 1 Januari hingga tanggal
Januari. Kemudian kita pilih send to PDF, kemudian kita tentukan di mana menyimpan file tersebut. Setelah itu kita pilih save. Selanjutnya kita diminta untuk membuat report standar balance sheet. Kemudian jangan lupa mampir di custom dulu, tanggalnya 31 Januari. Nah, di sini akan tampil balance sheet-nya. Kemudian untuk menyimpannya yaitu kita pilih send to, kemudian PDF, kemudian kita pilih save. Kemudian kita pilih close. Selanjutnya kita diminta untuk profit and loss accrual. Kemudian custom, seperti biasa tetap custom, dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah, kemudian kita pilih display. Nah, untuk menyimpan report ini sama seperti yang tadi, yaitu kita pilih send to, kemudian kita pilih PDF, kita pilih save. Jika sudah, kemudian pilih close. Report selanjutnya yaitu bank register melalui banking, kemudian banking register. Jangan lupa mampir di custom dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Januari 2016. Kemudian akan tampil bank register. Untuk menyimpannya seperti biasa, send to, kemudian PDF, kemudian kita pilih save. Jika sudah, pilih close. Selanjutnya yaitu reconcile report custom. Custom ini sama sehalnya yang tadi, yaitu berakhir pada tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah, kemudian kita pilih display. Nah, ini akan tampil reconcile reportnya. Untuk menyimpannya sama, yaitu send to, kemudian pilih PDF, kemudian tentukan lokasi, kemudian save. Setelah itu pilih close. Dan yang terakhir, report yang terakhir yaitu kita diminta untuk GST detail accrual custom dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2016, kemudian display. Nah, di sini akan tampil. Untuk menyimpannya sama, send to, PDF, kemudian save. Jika telah selesai, kemudian baik, selanjutnya kita berpindah di nomor 9, yaitu di sini kita diminta, yang pertama kita diminta untuk mengunci akun sampai tanggal 31 Januari melalui setup. Kemudian kita pilih preference. Kemudian di security-nya kita tick lock period, kita tick. Kemudian untuk tanggalnya kita rubah hingga tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah, kemudian kita pilih oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga diminta untuk melakukan backup data dari Bangun Jaya. Untuk backupnya dapat kita gunakan file, kemudian kita pilih backup. Kemudian di sini yang kita backup adalah company file only dan juga check company file for error. Kemudian setelah itu kita pilih continue. Kemudian oke. Kemudian di sini akan tampil di mana penyimpanannya. Untuk file name-nya untuk memudahkan yaitu kita berikan nama Bangun Jaya. Setelah itu kita pilih save. Baik, selanjutnya kita akan berpindah di nomor 10. Di sini kita diminta untuk from company data auditor, kita diminta untuk future date transaction. Untuk ini dapat kita gunakan atau dapat kita buka melalui account, kemudian company data auditor, kemudian kita pilih transaction review, kita klik, kemudian start date-nya kita atur dari tanggal 1 Januari 2016 hingga tanggal 31 Januari 2016. Kemudian kita run review. Nah, di sini ada yang tanda tanya. Nah, di sini kita cari yang scan for future date transaction. Nah, untuk melihatnya kita pilih display. Ada apa di sini? Nah, di sini
ternyata kita sudah punya transaksi pada tanggal Februari. Nah, sebelumnya kita simpan dulu transaksi ini, sama seperti halnya tadi, send to PDF, kemudian tentukan lokasi penyimpanan, kemudian setelah itu pilih save. Jika sudah, kemudian close. Nah, ini untuk mengembalikannya yaitu kita pilih close. Baik, selanjutnya berpindah di nomor 11, yaitu kita diminta untuk mendelete all transaksi tanggal 7. Nah, di sini tadi kita pilih transaction journal, kemudian date from-nya tanggal 1 Januari 2016 hingga tanggal 31 Januari 2016. Kemudian kita pilih all. Nah, di sini kita pilih transaksi tanggal 7. Untuk mendelete-nya yaitu klik panah tersebut, kemudian edit atas, kemudian delete. Nah, ternyata di sini tidak bisa, kita tidak bisa untuk mendelete. Kenapa tidak bisa mendelete? Nah, karena tadi kita telah mengunci accounting hingga tanggal 31 Januari. Nah, untuk membuka kuncinya yaitu kita pilih setup, preference. Nah, kita untick lock periodnya ini, kemudian kita pilih OK. Nah, kita bisa menghapusnya dari transaction journal, kemudian kita tentukan tanggal, kita all kan. Setelah all, kita pilih transaksi tanggal 7, kemudian kita delete. Nah, ini sudah bisa berhasil kita melakukan delete di transaksi tanggal 7. Setelah itu kita setelah selesai mendelete-nya, kemudian kita close. Berpindah di nomor 12, kita diminta untuk mengedit recurring transaction template. Jadi template yang telah kita buat yang tadi yaitu di list, kemudian recurrent transaction. Nah, di sini kita diminta edit. Untuk editnya kita klik transaksi template tersebut, kemudian pilih edit. Nah, di sini untuk nominal 200.000-nya diminta dirubah, diedit menjadi 180.000 per month. Nah, di sini kita edit semuanya baik dari yang cost ataupun akumulasinya. Setelah itu kita pilih save. Nah, kemudian setelah selesai kita pilih close. Nah, yang terakhir di nomor 13 kita diminta untuk membuat report dari item register detail, yaitu kita pilih report, kemudian inventory, kemudian kita pilih item register summary, kemudian kita custom dulu hingga tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah benar seperti ini, kemudian kita masuk di report filenya. Di sini yang ingin di report files ini yang ingin kita tampilkan yaitu hanya berupa item, kemudian item name dan juga current value. Maka yang one on hand-nya kita untick. Setelah itu kita pilih display. Nah, teman-teman, di sini telah tampil item registernya. Nah, untuk menyimpan sama halnya yang tadi, yaitu kita pilih send to, kemudian kita pilih PDF, kemudian tentukan lokasi penyimpanan, kemudian pilih save. Nah, setelah selesai close. Nah, teman-teman, itulah seluruh transaksi atau studi kasus kita pada Bangun Jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.